Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah mind map berkaitan dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebuah pemahaman baru yang kita dapatkan melalui mind map berikut ini. Sebelumnya, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan landasan kokoh bagi pendidikan di Indonesia. Beliau mengemukakan pandangan-pandangan yang holistik tentang pendidikan, di mana manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang mengejar pengetahuan, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang berkembang secara utuh. Untuk memahami secara mendalam tentang pemikiran beliau, mari kita lihat visualisasi mind map berikut ini. Di tengah-tengah mind map ini kita meletakkan sebuah ide pusat, yaitu filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana dari ide pusat ini kita bisa menarik beberapa cabang utama yang mewakili aspek-aspek penting dalam pemikiran beliau. Cabang yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan akhir dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni untuk menuntun tumbuhnya segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kebebasan, namun sebagai seorang pendidik dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, seorang guru dapat memberikan tuntunan juga agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar dapat memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Cabang yang kedua yakni peran pendidik, di mana cabang ini menggarisbawahi pentingnya peran pendidik sebagai seorang pembimbing atau pamong. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan, inspirator, dan motivator bagi peserta didik. Yang selanjutnya yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Cabang ini menekankan pada pentingnya menyeimbangkan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus relevan dengan kondisi alam dan perkembangan zaman yang terus berubah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkait dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengkolaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenal hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai budi pekerti. Cabang ini membahas tentang pembentukan karakter atau budi pekerti yang merupakan tujuan penting dalam pendidikan. Budi pekerti mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau juga disebut karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga dapat menciptakan karya atau
psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga dapat menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, yakni pembentukan karakter individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan yang lainnya. Dan yang lain, sistem Among. Cabang ini menjelaskan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Sistem ini menekankan pada hubungan guru dan siswa yang akrab dan saling menghormati. Dan yang terakhir, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Beliau mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga mengembangkan karakter-karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.